makan sekutang di pasar Jumat, muternya lewat Keramat Jati. Ayah datang dengan segala hormat, mau diterima dengan senang hati. Satria Betawi hanya ada dua membentuk palang pintu. Yang pertama buat melestarikan seni budaya Betawi, dan kedua untuk membantu orang yang duitnya pas-pasan. Nah, dipesan, nih musik lo jangan dijual, perabotan jangan dijual, lo rawatin sampai nurun-menurun kepada anak cucu lo. Kalau dijual gua marah. Kota ini harus mempunyai identitas lokal yang dipelihara dan dihidupkan kembali. Kota Jakarta yang multi etnis dan multikultur ini. Selamat datang di Jakarta, ibu kota negara yang menjadi tempat pertemuan budaya dengan berbagai macam etnis. Tahun ini Jakarta memasuki usia 493 tahun. Palang pintu, kesenian khas Betawi yang menyuguhkan aksi dialog berbalas pantun, diiringi oleh tabuhan alat musik rebana kecimpring, serta dipadu aksi pencaksilat menjadi satu di antara kesenian Betawi yang masih bertahan hingga kini. Bang, naik perahu nyari buaya, lihat ketemu ikan mujair. Abang belum tahu siapa saya punya ilmu jalan di atas saya. Bola sakti, Bang. Sanggar Satria Betawi pimpinan Imam Nurul atau yang biasa disapa Kong Imam hingga kini masih konsisten menyajikan kesenian palang pintu. Palang pintu hadir menjadi salah satu rangkaian dalam pernikahan adat Betawi. Bang, Bang sehat. Tak ingin kesenian Betawi tergerus zaman, Imam akhirnya mendirikan sendiri Sanggar Satria Betawi pada tahun 2010 silam. Ia ingin ambil peran melestarikan budaya Betawi sambil membantu masyarakat yang tak punya kocek lebih tapi ingin mengundang seniman palang pintu. Saya tidak menghargai, ada ngasih 2 juta, ada yang ngasih 1,5 juta. Saya terima, pokoknya bagi hasilnya sama. Jawaranya 3, yang baca selawat 1. Buat tampilan 1 yang silat tadi itu. Silat 1, pokoknya semua jumlahnya kurang lebih 10 orang. Sanggar Satria Betawi rutin menggelar latihan setiap hari Jumat. Momen latihan menjadi ajang memperkenalkan palang pintu kepada generasi muda. Awalnya saya ngelatih silat, ngelihat anak-anak muda lagi nongkrong di pos ronda, lagi gunjreng ganjing. Saya deketin, saya ajak, yuk kita latihan silat. Kendalanya kalau di silat itu zaman sudah canggih. Sekarang orang kita suruh latihan silat, main game, asik main game. Palang pintu menjadi salah satu pertunjukan yang paling ditunggu dalam hajatan pernikahan adat Betawi. Lidah tak boleh berkutu, taretnya nggak bisa kentut. Bukan mana? Nah, kupu-kupu. Jangan mau diadu. Pantun yang dibalut dengan humor khas orang Betawi jadi daya tarik. Palang pintu itu dulu namanya bukan palang pintu, dulu namanya sapun atau nyapun. Sapun itu bahasa Betawi arkais yang artinya berkomunikasi dengan sopan dan santun, diekspresikan dengan cara berbalas pantun. Jadi kalau bapak saya datang ke rumah kamu mau ngelamar kamu, berbicara kepada bapak kamu, Pak, katanya bapak punya anak perawan, udah ini buat anak saya ya, kan nggak ngomong seperti itu. Dia harus ngomongnya, kalau tidak karena mentari, tidak bakal kembang berseri. Kalau tidak karena ada anak bapak di sini, tidak bakalan saya bersama rombongan sampai ke sini. Kesenian dan budaya Betawi ada beragam rupa, namun tidak semua dapat bertahan di tengah arus modernisasi saat ini. Sejumlah seni dan budaya khas Betawi telah punah dan terancam punah. Sejumlah kesenian Betawi yang telah punah dan terancam punah telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda bersifat tak dapat dipegang atau abstrak. Sifatnya dapat berlalu dan hilang seiring perkembangan zaman.
Kriteria dalam penetapan warisan budaya tak benda diantaranya merupakan identitas budaya dari satu komunitas yang memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa, memiliki keunikan atau kelangkaan, dan mendesak untuk dilestarikan. Sampai saat ini kami kan sudah mencoba mengupayakan bekerja sama dengan masyarakat bahwa mengangkat ini kan warisan budaya ya, warisan budaya tak benda juga kita angkat, bahkan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, dan itu sudah mulai banyak, sudah terdaftar, masuk salah satunya pencak silat juga udah internasional punya, dan ada beberapa sisi kuliner, kemudian juga ada beberapa gerakan tarian, kemudian ya benda-benda yang memiliki tentu aja nilainya tak ternilai sebagai warisan budaya tak benda. Dan kami memiliki beberapa aktivitas untuk mengembangkan kembali. Lantas, sejauh apa para warga yang hidup di Jakarta mengenal seni dan budaya Betawi? Pernah lihat sih, pernah. Tapi kalau untuk lebih tahu detailnya sih kurang begitu tahu sih. Kalau misalnya secara langsung mungkin kalau kebudayaan Betawi sekarang nggak terlalu banyak ya Mas? Dikit sih, ada tahu dikit. Paling lebih ke yang kayak lenong. Pernah lihat. Mungkin akan lebih baik kalau dikembangin lagi ya, supaya orang lain juga tahu budaya Jakarta atau Betawi itu seperti apa gitu. Di tengah perkembangan kota yang semakin pesat, seni dan budaya Betawi terancam keberadaannya. Lalu apa saja yang dilakukan para seniman Betawi untuk terus bertahan dan tetap menjadi tuan rumah di kota Jakarta? Videonya banyak sekali. Nah ini 9 jam yang lalu, 15.000. Banyak cara bisa dilakukan untuk melestarikan kebudayaan daerah. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Yogi Ahmad, warga Betawi, sudah 4 tahun terakhir menjadi konten kreator. Ketertarikannya pada aksi ondel-ondel mendatangkan ide untuk merekam dan mengunggah di kanal YouTube miliknya. Mereka suka itu dari segi pertama joget. Nah, kalau jogetnya udah bagus, menarik, itu biasanya viewernya banyak. Kemudian dari yang unik-unik, ada yang namanya ondel-ondel nyebur, ada yang namanya ondel-ondel jatuh, ada yang namanya ondel-ondel lewat rel kereta. Banyak hal-hal unik yang ketika kita ambil mendokumentasikan video tersebut, ternyata viewernya banyak sekali. Dalam sebulan, 60 video diunggah ke kanal YouTube milik Yogi. Satu video berdurasi 1 menit hingga 10 menit. Kanal YouTube-nya telah memiliki lebih dari 700.000 subscriber dan video yang diunggah telah ditonton lebih dari 10 juta kali. Pemanfaatan teknologi telah membawa ondel-ondel mendunia. Tidak hanya penonton lokal, penikmat konten ondel-ondel di akun milik Yogi juga berasal dari luar negeri. Ondel-ondel itu ternyata peminatnya bukan hanya di Indonesia saja, tapi alhamdulillah udah sampai Asia Tenggara. Karena dengan ada dia melihat video ondel-ondel, ada keinginan dia katanya, saya nanti ingin ke Jakarta, saya ingin lihat ondel-ondel secara langsung. Nah, itu membuat hati saya itu senang sekali. Gitu. Artinya cara saya ini menampilkan kesenian Betawi dalam hal ini ondel-ondel ternyata responnya itu luar biasa. Hasil dari membuat konten ondel-ondel di akunnya, Yogi meraup 6 hingga 10 juta rupiah per bulan. Tidak hanya pundi-pundi rupiah yang mengalir ke kocek Yogi, pelestarian kesenian ondel-ondel menjadi fokusnya. Saya berusaha mengcombine, mengedit, menjadikan sebuah tontonan saya itu menjadi sangat menarik dengan cara bermacam-macam. Salah satunya saya mempromosikan sanggar-sanggar yang ada di DKI Jakarta dengan cara ya saya tulis di situ nama sanggarnya. Bicara soal kesenian Betawi tentu tak bisa dilepaskan dengan boneka besar yang dirangkai dari bambu dan kain. Ondel-ondel.
Sanggar Ondel-Ondel Al-Fathir milik Denny Al-Fathir telah berdiri sejak tahun 2016. Sanggar ini setiap harinya selalu ramai dikunjungi anak-anak hingga remaja yang ingin berlatih ondel-ondel. Yang klasik-klasik udah pada hilang. Karena memang yang lama itu ondel-ondel, barongan itu ada isiannya. Tolak balaknya bila masuk ondel-ondel ini harus ada sajennya. Tapi yang sekarang namanya ondel-ondel dibikin milenial berarti kurang lebih 10 kilo. Memang kalau untuk pemula masuk ondel-ondel itu susah, Mbak. Karena kenapa? Satu, pasti pertama mentok sama lingkaran, buletan di kaki. Kalau nggak bisa dia kepleset. Kita nonton ondel-ondel, Setiap sanggar ondel-ondel biasa memiliki satu ondel-ondel yang dijadikan sebagai primadona. Ondel-ondel ini menjadi identitas sanggar, biasa disebut dengan gedok. Begitu juga dengan sanggar Al-Fathir. Ondel-ondel wanita bernama Anis ini menjadi ondel-ondel kebanggaan di sanggar Al-Fathir. Karena memang ini dari dulu ikon saya. Oh iya loh, gue punya sanggar nih. Gue punya kedok, ini kedok jagoan gue nih. Kayak gini lah, gitu. Karena kenapa saya bilang ini? Padahal saya bisa buat yang kasarnya lebih bagus atau dibedain sama yang lain. Tapi kenapa? Ini bawaan kakek. Tangan kakek sendiri yang buat. Apalagi sekarang kakek udah nggak ada. Makanya saya jaga dan saya rawat sampai sekarang ini, gitu. Demi menjaga eksistensi ondel-ondel, Denny juga memproduksi ondel-ondel. Beberapa barang yang ia produksi diantaranya ondel-ondel dengan ukuran besar, topeng ondel-ondel, dan gerobak alat musik pengiring ondel-ondel. Produksi kita sesuai pesanan. Misalkan pesanan angka besar, ondel-ondel besar, saya buatin. Rata-rata memang ukuran besar. Kalau sebulan itu bisa 10 atau 15 malah. Karena memang tiap hari gua produksi. Sejumlah kesenian Betawi tetap mendapat ruang di tengah modernisasi. Namun, sebagian lagi terancam punah. Tidak hanya pelestarian, seniman pun dituntut melakukan pengembangan dan inovasi dalam pertunjukan yang digelar. Tidur 4 bulan. Jakarta adalah kota kosmopolitan yang menerima akulturasi budaya. Tak heran, kesenian Betawi kental dengan percampuran berbagai budaya. Dulu asal-asal Portugis mah main tanji itu bukan buat hiburannya mah. Dia pakainya untuk apa? Orang meninggal, bawa ke makam ditabuh. Ada kawinan dia ditabuh. Lagu-lagu nggak bisa, lagu cuma hanya maras-maras saja. Ke makam, bawa mayat, pakai itu tangdor. Kalau dia mah bukan tanjidor, tangdor. Kalau kita tanjidor, kata tangkong kita. Sanggar Tanjidor Tiga Saudara pimpinan Maapie sudah lebih dari 100 tahun berdiri. Terbentuk sejak tahun 1919, Maapie adalah generasi ketiga yang melanjutkan Sanggar Tiga Saudara. Dia menekuni Tanjidor mulai dari duduk di bangku sekolah dasar. Hingga kini, Maapie konsisten mempertahankan kesenian Tanjidor agar tidak tergerus zaman. Nah, dipesan, nih musik lo jangan dijual, perabotan jangan dijual. Lo rawatin sampai nurun-menurun kepada anak cucu lo. Kalau dijual gua marah. Karena musik Betawi Tanjidor masih orang cari, orang perluin. Di usia senjanya, pria berusia 74 tahun ini masih kerap turun saat Sanggar Tiga Saudara pentas di berbagai acara. Harga yang dikenakan untuk mengundang Tanjidor Sanggar Tiga Saudara berkisar 10 hingga 15 juta. Tarif ini dibagi kepada lebih dari 10 personel yang memainkan musik tiup dan musik pukul. Sebagian besar alat musik yang digunakan Tanjidor Sanggar Tiga Saudara adalah warisan turun-temurun. Hingga kini, Maapie masih menyimpan dan memakai sebagian alat musik peninggalan sang buyut.
Dia punya keyakinan alat musik dan perlengkapan pentas Tanjidor adalah benda bersejarah dan mesti terus ia jaga. Ini dulunya barunya masih murah. Ini 8 juta. Sekarang udah 12 juta. Tahun 1919 ini. Saya mau tukar mobil, tukar apa nggak mau. Dan ini aja mau tukar motor yang cakep pilih, nggak mau. Tak banyak yang tahu Betawi juga punya kesenian wayang kulit. Berbeda dengan kesenian Tanjidor dan ondel-ondel yang masih mendapat tawaran pentas di berbagai acara, wayang kulit Betawi kini terancam punah. Nih, kayak juragan kita ilmu yang dituntut, bukan cuma badan yang gede, tapi kemampuan yang kudu ada. Saya mau apa emang keturunannya begitu. Yang jadi dalang. Kalau mula-mula kita data sih tahun 2010 lah, kita data itu hampir 30 dalang wayang kulit Betawi se-Jabodetabek. Cuman sekarang paling yang eksis 5. Iya, termasuk saya. Kehadiran wayang kulit Betawi merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya Betawi dengan budaya Jawa dan Sunda. Ini sama dia sama tokohnya nih. Kalau itu di Sunda Madawala, kalau di sini Udel. Ini wayang kulit Betawi. Ki Sukarlana membuat terobosan agar wayang Betawi tetap bisa eksis. Tentunya tanpa menghilangkan ciri khas dari wayang kulit Betawi. Di antaranya, Ki Sukarlana menyesuaikan alur cerita pewayangan dengan kehidupan zaman sekarang. Tetapi sayang, tidak semua seniman wayang kulit Betawi lakukan terobosan serupa. Mengikuti perkembangan yang ada sesuai dengan keadaan yang ada. Misalnya kita di Indonesia ya sesuai keadaan kita yang di Indonesia. Apa yang lagi rame, itu yang kita bawakan ceritanya. Terus humornya juga kita bawakan supaya lebih menarik lagi. Yang kedua musiknya. Di tengah upaya menjaga kesenian wayang Betawi agar lestari dan berkembang, pandemi COVID-19 melanda. Corona semakin membuat wayang kulit Betawi kian terpuruk. Buka aja nih. Dia tidur 4 bulan nih. Nggak ngapa-ngapain nih tuh. 4 bulan. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelamatkan kesenian Betawi yang hampir punah? Itu menjadikan bagian dari tantangan Pemprov DKI Jakarta untuk bagaimana mencoba mengangkat kembali. Tidak bisa dibilang punah sih. Misalnya tari topeng. Tari topeng itu juga terbatas. Tanjidor peralatannya juga tidak semua sanggar memiliki. Kemudian karena yang memproduksinya juga jarang. Nah ini hal-hal seperti ini yang perlu kita jadikan satu upaya untuk menambah aktivitas masyarakat dengan kita produksi, mengajak masyarakat untuk memproduksi peralatan kesenian itu. Gitu. Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, tingkat ketertarikan warga Jakarta menyaksikan pertunjukan seni Betawi sangat tinggi. Lebih dari 80% masyarakat tertarik untuk menyaksikan pertunjukan seni Betawi. Sementara itu, dalam jajak pendapat, masyarakat menilai promosi yang dilakukan terhadap kesenian tradisional Betawi saat ini masih minim. Pemprov DKI Jakarta memiliki 5 pusat pelatihan seni dan budaya, 5 lokasi. Masing-masing wilayah punya pusat pelatihan seni budaya sendiri. Tapi yang seperti kegiatan aktivitas kesenian itu mereka punya jadwal masing-masing tuh Bu. Jadi kami sediakan fasilitas itu. Banyak sekali sebenarnya aset-aset Pemprov DKI Jakarta yang bahkan gedung-gedung yang dijadikan sebagai arena pertunjukan yang punya nilai baik untuk dipertontonkan kepada publik dan itu akan kita buka seluas-luasnya. Pusat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan adalah area yang diperuntukkan bagi pelestarian budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi ini didirikan pada 18 Agustus 2000.
Kawasan ini menjadi salah satu benteng pertahanan kebudayaan Betawi. Setu Babakan adalah salah satu tempat yang menjanjikan. Kita kepengen, saya sendiri berharap dari Setu Babakan itu muncul persemaian ideologi Betawi. Apa itu ideologi Betawi? Yaitu ideologi yang multikultur, yang merasakan kehidupan sama-sama, yang menghormati kota ini sebagaimana mereka menghormati ibunya. Yang kita inginkan bahwa Betawi dengan bukan non-Betawi ada satu tempat temu, ruang ketemu, dan tempat temu itu semakin banyak akhirnya kita menjadi sama. Kita berbeda-beda tapi kita bersama-sama. Gubernur Anies Baswedan dalam wawancara dengan harian Kompas menyebut, sudah sejak zaman Sunda Kelapa, Jakarta adalah wilayah yang sangat kosmopolitan karena menerima pendatang dengan segala tradisinya. Ini menunjukkan Jakarta sangat menerima perbedaan dan terbuka dengan keberagaman. Sejarah berdirinya kota Jakarta pada 22 Juni 1527 tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat yang berlatar belakang multi etnis. Kota ini harus mempunyai identitas. Identitasnya adalah seharusnya menurut saya adalah identitas lokal yang dipelihara dan dihidupkan kembali. Oleh karena itu, identitas yang diperkenalkan oleh pemerintah kota misalnya, yang mereka ingin kembangkan dan perkenalkan kepada masyarakat kota Jakarta yang multi etnis dan multikultur ini. Jadi itu ada upaya ke sana oleh pemerintah, dan itu memang diminta oleh masyarakat Betawi agar pemerintah lebih proaktif untuk menghidupkan kota ini dengan identitas masyarakat lokalnya. Kesenian Betawi terbentuk dari ragam budaya yang hadir mewarnai pertumbuhan kota Jakarta. Seni dan budaya Betawi harus bisa beradaptasi tanpa menghilangkan kekhasannya agar tidak tergerus zaman.